sebagai bagian dari Idul Fitri ya. Iya. Masih suasana Idul Fitri. Idul Fitri. Pakai tok ya. Idul Fitri. Maka kita akan membahas lagi sedikit lagi tentang Idul Fitri. Jadi untuk mempertegas saja bahwa supaya kita lepas dari dongeng gitu kan, lepas dari mitos. Nah selama ini kan orang mengajarkan kepada kita bahwa Idul Fitri itu kembali suci gitu. Kembali suci atau kembali kepada fitrah. Yang mereka maksud fitrah itu suci. Dan suci itu adalah keadaan seperti bayi yang baru lahir gitu. Jadi istilah Idul Fitri itu mereka pahami sebagai kita setelah berpuasa selama 1 bulan penuh, apalagi tambah melakukan tarawih segala macam, maka kita menjadi fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah, fitrah. Bulan dosa. Fitrah itu diartikan sebagai suci. Suci seperti bayi. Nah pertanyaannya adalah apa iya begitu kita selesai berpuasa saum Ramadan selama 1 bulan, lakukan tarawih dan macam-macam, bahwa iya kita kembali suci gitu ya? Maunya sih iya gitu ya, kan kembali suci enak seperti bayi nggak punya dosa gitu. Nah sebaliknya bayi itu nggak punya dosa, punya pahala nggak? Kan bayi belum berbuat apa-apa, belum bisa berbuat apa-apa, nggak punya dosa tapi juga nggak punya pahala gitu. Nggak punya deposit. Nggak punya deposito gitu kan. Nah, gimana sih? Dia kosong dari dosa tetapi nggak ada pahalanya, nggak ada apa-apa kan. Lemah lagi jadinya. Lemah lagi kan, jadi percuma aja, nggak punya dosa juga nggak punya pahala gitu kan. Ibarat memori kosong lagi lah. Ibarat memori itu jadi kita berpuasa sebulan itu sama dengan format ulang memori gitu kan. Jadi memori yang tadinya udah penuh dikosongin lagi. Jadi nggak logis Pak. Ya itulah nggak logis, makanya kita akan berusaha mengurai yang dimaksud Idul Fitri itu apa, gitu kan? Idul Fitri itu apa kembali suci atau kembali kepada fitrah? Fitrah yang di dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu, fitrah itu adalah dinul Islam, ya? Seperti yang kita urai kemarin, yang dimaksud al-fitru atau al-fitratu di dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu adalah dinul Islam. Yang dinul Islam ini dibikin oleh Allah. Fitrah Allah latif atau nasa ya, dibikin oleh Allah. Saya ulangi ya, dinul Islam itu dibikin oleh Allah lebih dulu dari manusia. Kenapa? Karena ibarat skenario, dinul Islam itu skenario, manusia yang jadi aktornya. Manusia lah yang dicalonkan gitu kan, dicalonkan, diharapkan. Nah, karena itu kalau dari pihak Allah itu dicalonkan, diharapkan. Kalau dari pihak manusia ya diharapkan juga, didoakan gitu kan, menjadi doa, jadi doa supaya kita itu apa menjadi para pelaku Idul Islam, gitu ya. Nah kemudian istilah id itu kan ini masdar dari ada yaudu idan. Ada kembali, ada itu kembali, kemudian idan itu adalah masdarnya, bentuk masdarnya. Jadi ada yang mudu idan, kembali. Nah yang jadi pertanyaan kita adalah kembali secara fisik atau kembali secara rohani, mental. secara mental. Kalau kembali secara fisik
Ya itu tadi, kita setelah berpuasa sebulan otomatis kembali menjadi suci. Tapi kalau suci secara fisik berarti kan suci badannya doang gitu kan. Iya. Ibaratnya habis mandi, ya udah bersih badan, tetapi otaknya gimana? Nah ini yang jadi masalah. Sebetulnya yang dimaksud kembali itu secara fisik atau secara otak, secara kesadaran gitu kan. Secara kesadaran. Kalau di dalam surat Al-Alaq itu Inna ila rabbika ruj'a. Surat nomor ayat berapa itu? Ada ayat Inna ila rabbika. Inna ila rabbika ruj'a. Ayat coba tolong diperiksa itu ayat berapa? Inna ila rabbika. Ya. Surat apa nih? Surat. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ruj'a. Surat berapa? Ayat berapa? Surat apa? Al-Alaq ya? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Inna ila rabbika ruj'a. Coba dibacakan ayat berapa? Ayat 8. Ayat 8. Al-Alaq. Ayat 8 ya. Surat Al-Alaq ayat 8. Terjemahan yang ada. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Nah, ini kan diartikan ruj'a itu diartikan kembali ya. Iya. Roji'un itu sama Pak. Iya sama. Kata sama. Kata-katanya sama Pak. Jadi Roja'a. dia dari ruj'a. Ruj'a dari ruj'a. Ruj'a kembali. Oh ini madarnya ruj'an. Ruj'an walau ada alif lam menjadi ruj'a. Karena ada alif lam menjadi ruj'a. Itu kondisinya dia ini menempati posisi nasab ya, posisi objek. Jadi inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu, ya kan? Iya. Kepada Tuhanmu kalian kembali. Nah, kembali kepada Tuhan kalau gitu ngapain? Ya itu tadi Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un alias mati. Jadi sesungguhnya kepada Tuhanmu kalian kembali, berarti kan kalau fisik berarti mati ya. Terus kalau kembali pada Tuhan ngapain? Kalau mati? Ya itu kan berita aja kan. Ya, selesai. Ayat itu menjadi kalimat berita yang tidak ada tenaga apa-apa, tidak ada makna apa-apa. Karena intinya adalah semua orang akan kembali pada Tuhannya dan mati-mati, gitu kan? Nah di sini yang menjadi tanyaan itu istilah robika atau robuka ya. Itu kembali masalah Rob itu kan secara harfiah Tuhan ya. Rabbun secara harfiah berarti Tuhan. Nah ini Tuhan itu mau dibahas secara fisik atau secara ilmu? Itu masalah itu. Mau bicara zatnya, zat Allah, atau bicara ilmunya, ilmihi. Jadi kembali yang dimaksud kalau secara fisik kembali pada Tuhan itu mati, sudah selesai. Tapi kalau secara kesadaran, mental, kembali pada ajarannya itu ngapain? Kembali pada ajarannya. Sama seperti kembalinya ruj'a ini, inna ila rabbika ruj'a itu rujuk. Jadi tahu istilah rujuk maksudnya apa? Di
misalnya Dani rujuk dengan Maya gitu. Maksudnya apa? Sing gosip kayaknya. Wah, Ustaz gosip nih. Tahu deh infotainment. Saya baru ngeh dari siapa nih? Oh, dari apa dari? Ya saya baca Facebook. Ya apa-apa kan mau berita umum. Apa? Saya kan aktivis Facebook. Jadi kembalinya rujuknya Dani dengan Maya itu maksudnya apa? Kan artinya bahasa Indonesia rujuk di situ kembali ya. Balik. Balik. Setelah apa? Setelah bercerai. Setelah bisa. Gitu kan? Setelah pisah. Jadi yang dimaksud kita merujuk secara kesadaran itu apa? Kalau kita merujuk secara ilmiah, itu artinya apa? Sama seperti para mahasiswa merujuk kepada standar booknya. Referensi. Iya, apa? Mahasiswa, misalnya mahasiswa, tapi mahasiswa apa dulu gitu kan? Mahasiswa sejarah, kedokteran atau apa? Tergantung jurusannya gitu kan? Yang jadi buku rujukannya apa? Yang dimaksud rujukan itu apa? Ayo, Konsep. rujukan itu apa? Kembalian. Kembalian. Rujukan itu apa? Kalau dalam istilah para mahasiswa, Patokan. para sarjana, yang dimaksud buku rujukan itu apa? Buku yang menjadi pedoman, buku yang menjadi sumber informasi utama, buku pegangan gitu kan, standar bukunya. Itu buat mahasiswa. Nah sekarang kalau buat para muslim, standar bukunya apa? Al-Quran, atau istilah lainnya kitab sucinya apa gitu kan? Apa referensinya apa? Ya jadi standar book yang apa? Yang dimaksud di sini, yang ini sama dengan rujukan, sama dengan referensi, referensi sama dengan apa? Pedoman, buku, kamus. Apa dengan kamus ya nggak? Betul nggak? Hidayah itu. Sebuah kamus. Kalau orang cari arti Pedia, Akropedia. ya kalau di internet mah Wikipedia. apa kalau di internet? Wikipedia. Ya Wikipedia itu kan salah satu kamus di internet yang dibikin oleh siapa nggak tahu saya. Tapi yang jelas itu Wikipedia menjadi sekarang ini menjadi rujukan orang-orang yang biasa main internet gitu. Cari apa-apa cari Wikipedia gitu kan. Padahal Wikipedia itu satu produk baru yang sebetulnya kamus gitu. Kamus untuk cari apa kamus? Informasi. Cari informasi apa? Informasi yang dianggap valid. Apa itu valid? Sah. Ya. Sah secara apa? Secara ilmiah. Jadi diakui oleh berbagai pihak yang belajar ilmu bahwa itu memang rujukan yang pas gitu, rujukan yang pantas. Kan Wikipedia itu bisa dikoreksi, bisa ditambah, bisa dikurang oleh pembacanya. Untuk apa? Supaya apa? Supaya benar-benar bernilai ilmiah. Nah, kembali kita umat Islam, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya umat Islam itu rujukannya adalah Al-Quran. adalah yang dari Rabbika. Apa yang dari Rabbika? Yang milik Rabbika. Milik Allah gitu kan. Jadi sesungguhnya kita umat Islam itu merujuk pada sesuatu yang diajarkan oleh Allah, oleh Rabbnya. Apa? Quran. Jadi inna ila rabbika rus'a itu sebetulnya adalah sesungguhnya umat Islam itu merujuk pada Al-Quran. Gitu kan? Nah sekarang Idul Fitri itu maksudnya apa? Kembali secara fisik atau kembali dalam arti rujuk? Merujuk gitu kan? Kalau kembali secara fisik ya tadi itu mati. Inna ilaihi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu ucapan, apa itu berarti kembali secara fisik juga? Ya kan? Sesungguhnya kita berasal dari Allah, kembali kepadanya.
apanya? Secara fisik, ya memang kita ciptaan Allah. Ya, Kembali kepadanya, mati. Kalau secara kesadaran, Ya, kita ini hamba Allah gitu. Kalau dulu kita menghamba pada yang lain, sekarang kita mau kembali kepada ajaran Allah, menghamba Allah lagi. Nah gitu. Apakah Idul Fitri itu kembali dari mengabaikan ajaran Allah, lalu kita merujuk ajaran Allah, atau apa? Ya, kembali merujuk atau kembali mati? Nah ini kembali mati kan kita belum pernah mati, ya enggak? Belum pernah mati. Makanya Idul Fitri itu kalau kita merujuk pada apa bukan merujuk dulu, merujuk itu kan artinya berstandar ya. Berstandar itu apa? Bukan berstandar seperti motor. Berstandar yang dimaksud itu berukuran, berparameter. Kalau istilah akademisnya itu parameternya apa gitu? Tolak ukurnya. Tolak ukur itu kalau bahasa lainnya apa? Tolak ukur. Tolak apa tolak? Tolak ya, bukan tolak kan? Tolak ukur. Tolak ukur itu apa? Titik dari mana mau ke mana? Kita mengukur itu dari mana mau ke mana? Ini satu titik misalnya. Dari ini mau ditarik ke mana? Dari titik ini mau ditarik ke mana? Ke kanan, apa ke kiri, apa ke depan? Itu yang dimaksud tolak ukur itu. Kalau sederhanakan, tolak ukur itu dari mana kita mulai mengukur? Jadi ya? Dari mana mulai mengukur? Lepas ke sana, ke sini atau terserah kita. Nah, kan yang jadi tolak ukurnya apa? Iya kan? Kalau mengukur tanah, patok, ya kan? Ada patok. Dari satu patok itu diukur kemana? Tarik kemana? Nah, untuk apa? Supaya mendapat keluasan tanah yang dikehendaki. Ya. Misalnya ke depan 10, ya kan? Samping berapa? nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau mengukur tanah secara Islam gitu kan, sedikit aja melebihi apa itu, mengambil hak orang lain, itu zalim. Itu yang dimaksud. Nah, sekarang yang mau kita jadikan tolak ukur ini, istilah lain tolak ukur itu kamus. Istilah lain dari tolak ukur itu kamus. Tolak ukur untuk apa? Ya tergantung kamus kan tadi saya bilang. Kamus bahasa Inggris kah? Kamus semacam Wikipedia yang apa aja bisa ditanya gitu kan? Gitu kan? Nah sekarang yang kamus semacam Wikipedia itu bagi Muslim apa? Quran. Bagi Muslim kamus semacam Wikipedia itu ada Quran, berarti tolak ukurnya adalah Quran. Nah itu. Apakah Idul Fitri itu kembali suci dalam arti suci seperti bayi, atau kembali merujuk pada fitrah? Yang fitrah Allah itu adalah Al-Quran. Coba ya diingat kemarin surat Ar-Rum ayat 30 ya. Jadi fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha itu adalah dinul Islam. Atau dengan kata lain fitrah Allah. Fitrah Allah fitrah Allah itu adalah dinul Islam. Fitrah Allah itu adalah dinul Islam. Fitrah Allah ya. Fitrah Allah itu dinul Islam. Ini menurut peristilahan kalau kita merujuk Al-Quran gitu ya. Kalau kita merujuk pengertian umum, fitrah Allah itu apa? Fitrah Allah itu manusia suka makan, manusia suka minum, manusia haus kalau dia nggak dapat air gitu kan, lapar, butuh perempuan, butuh laki-laki gitu kan, kayak gitu. Itu fitrah Allah kata mereka. Tetapi kalau kita merujuk pada surat Ar-Rum ayat 30 tadi, fitratullahi allati fatara nasa 'alaiha. Fitrah Allah itu adalah sesuatu yang diciptakan untuk dihidangkan pada manusia.
Sesuatu kalau diberikan skenario adalah sebuah skenario yang sengaja diciptakan supaya manusia bisa main. Ya. Gimana mau main film, Ya. main drama kalau skenario yang nggak ada? Ya. Sebaliknya skenario udah dibikin, pemainnya siapa? Gitu kan? Ya. Nah, kita sebagai para muslim itu ketika Idul Fitri berjanji atau bertekad atau berharap, bercita-cita ingin kembali kepada fitrah Allah, ingin kembali pada dinul Islam, Hukum Allah. dan berhukum dengan hukum Allah. Tadinya kita pakai hukum apa? Hukum Rinda. jahiliyah. Di Facebook itu kan ada yang bertanya, ketika saya menulis soal itu ada yang bertanya, namanya kita pernah hidup dengan Quran. Saya bilang bukan kita, tetapi Nabi, ya kan? Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan pernah. Nabi Muhammad dulu kan pernah hidup dengan Quran. Beberapa abad kemudian manusianya kan nggak mau gitu kan, umatnya kan nggak mau. Walaupun mengaku umat Islam kan dengan Quran cuek gitu kan, masa bodoh nggak mau tahu. Nah sekarang ini kita menyatakan diri. Mudah-mudahan doa ini bukan omong kosong gitu kan, Ya. bukan doa omong kosong, tapi betul-betul sebuah cita-cita, sebuah harapan, sebuah keinginan, sebuah obsesi agar kita itu suatu saat nanti gitu kan, sekarang memang belum, suatu saat nanti kita bisa menjadikan Quran sebagai kamus hidup, ya nggak? Sebagai kamus hidup, sebagai rujukan, sebagai tolak ukur. Kita ini mau kemana sih? Gitu kan? Ya. Mau kemana? Dari satu titik ini kita mau kemana? Dari satu titik yang saya maksud sekarang, kita ada di satu titik, terus kita mau kemana? Gitu kan? Ya. Mau kemana? Dari mana mau kemana? Dari satu titik mau kemana? Dari menjadi muslim keturunan kayak, muslim warisan kayak gitu kan? Ya. Terusnya mau kemana? Karena Allah tidak mempersoalkan masa lalu. Ya. Nah ya, Allah tidak mempersoalkan masa lalu. Yang dipertanyakan oleh Allah itu sekarang lu jadi apa? Ya. Terus besok mau ngapain? Ya. Mau jadi apa? Yang dulu mah udah, yang udah mah udah. Ya. Itu kan emang ada yang bisa kembali ke masa lalu? Enggak ada. Ya. Yang ada itu hidup mulai kapan? Mulai sekarang. Besok mau apa? Itu yang dipertanyakan oleh Allah, gitu kan? Nah, kita berharap, kita berjanji, ya Allah, saya kepengen merujuk ajaranmu. Nah itu jadi si Idul Fitri itu simbol, gitu kan? Satu simbol bahwa kita dengan menggodok diri di dalam masa Ramadan itu melatih secara fisik dan mental, iya kan? Kan kita dilatih secara fisik dan mental, bertahan dari haus dan lapar, lemes kayak apa kayak gitu kan? Yang jago ngerokok udah kuat banget ya Bu Maya. Kalau lapar sama haus mah gampang dah. Kalau ngerokok wah sudah banget. Aduh, ya kayak gitu-gitu diperangi kita perangi. Kenapa? Karena kita ingin mengkondisikan diri untuk kembali merujuk ajaran Allah. Bukan kembali secara fisik, tetapi kembali secara mental, secara kesadaran, gitu kan? Secara kesadaran ilmiah. Ya Allah, saya ingin ini ingin kok, baru ingin kok, belum jadi, ya emang belum, namanya juga ingin. Tapi kalau sekiranya sesuatu itu kan terjadinya dari keinginan, ya. Dari mimpi lah katakan. Ya saya sekarang lagi bermimpi, pengen jadi ahli Quran, boleh nggak? Boleh, memang bagus kok itu malah, gitu kan? Tapi jangan hanya mimpi. Habis mimpi, mimpinya diolah. Jadi harapan, kan? Jadi harapan, jadi ambisi, jadi obsesi, gitu kan? Sehingga mimpi itu selalu menghantui kita, gitu kan? Selalu menjadi apa itu? Mengganggu pikiran kita, mengganggu pikiran dan perasaan kita. Mengganggunya untuk apa? Ya untuk supaya diwujudkan. Seperti kita mimpi tentang seorang cewek, gitu kan? Lalu saya kepengen banget kawin sama dia. Ya kalau kepengen banget pasti semua orang bisa, gitu kan. Tapi untuk melaksanakannya, nah itu dia. Betul. Ya. Pedoman. Belum tentu, tapi bermulanya kan dari mimpi, iya nggak? Memang belum tentu, tapi bermulanya kan dari mimpi. Mimpi itu adalah
sebuah proses awal. Ya kan? Proses awal itu kalau ada proses awal, otomatis ada proses kedua, ketiga, dan seterusnya. Action. Ya, makanya harus dilanjutkan, ditindaklanjuti gitu. Bukan hanya mimpi sesaat kemudian hilang. Kayak apa? Kayak apa? Mimpi sesaat kemudian hilang. Ayo pikirkan. Saya punya impian sesaat terus lupa, masa bodoh. Nah, bukan yang begitu. Mimpi kita sebagai muslim itu adalah suatu cita-cita, satu harapan yang terus hidup, satu ambisi, suatu obsesi, supaya kita itu pada suatu saat nanti benar-benar kembali merujuk ajaran Allah. Ini mimpi yang wajar kok, mimpi yang logis. Jadi kalau orang Islam tidak mau menjadi pelaku Al-Quran, itu bohong, ya kan? Mau kosong. Jadi seperti kak ini di charger gitu, Apa? charging gitu ya. Seperti Iya, harapan yang hidup itu seperti ibarat di HP itu di charger, di charger kan. di charge ulang gitu kan. Ya. Jadi apa itu yang tepat itu yang pasal itu kaitannya dengan Ramadan ya. Iya. Ramadan sampai Idul Fitri itu adalah usaha untuk recharging, untuk mencharger ulang. Ibaratnya diri kita ini HP, tadinya udah selama setahun itu udah lemah, batunya udah tanda merah gitu kan, Udah lobet. tanda merah udah habis, kan mau nggak mau harus dicas. Iya. Supaya bisa action. Ya, supaya baterainya penuh lagi, Iya. supaya pernyataan ini tidak kosong. Inna ila rabbika ruj'a. Ini surat Al-Alaq ayat berapa tadi? Al-Alaq ayat 8. Surat Al-Alaq itu surat keberapa? Kalau secara urutan nuzul kan surat ke-1, ya nggak? Iya. Surat pertama kan? Tahu. Iqra bismi rabbika. Nah, surat pertama itu bunyinya Iqra. Apa Iqra? Baca. Bacalah, kajilah, pahamilah, studilah, pelajarilah. Bukan baca asal lewat gitu kan. Bukan baca dalam rumusan sederhana. Itu membaca itu kan, kalau menurut Kamus Al-Mujid, membaca itu nataqa bil maktubi. Nataqa bil maktubi itu apa? Ngomong berdasarkan yang ada yang ditulis. Iya. Ngomong berdasarkan yang tertulis. Baca. Misalnya di dalam tulisan itu ada ginian gitu kan. Iya. Bacanya apa? Kita ngomong berdasarkan ini. Bunyinya apa? A. Kalau kita baca O, benar nggak? Nggak benar. Iya. Jadi membaca secara jujur itu adalah membunyikan yang tertulis. Iya. Atau dalam bahasa Arabnya nataqa bil maktubi. Nataqa itu ngomong, bicara. Apa membicara ya? Nataqa bil maktubi. Bahasa Indonesia apa? Ngomongin yang tertulis. Bermaksud. Kalau tulisnya A, ya A. Kalau tulisnya B, ya B. Jangan kayak orang Inggris. A dibaca E, gitu kan. I dibaca I. Ya nggak? Iya. R kadang-kadang nggak dibaca, gitu kan. Kadang-kadang dibaca jelas, kadang-kadang enggak. Misalnya A, Iya. R-nya hilang. Tapi kalau tradition, R-nya dibaca jelas. Aku tahu ya. Radio, R-nya agak jelas. Ya kalau dalam bahasa Inggris biasanya R itu kalau di tengah diawali dengan huruf hidup, dia dibaca samar gitu kan. Kalau ditabrak dengan huruf mati ya dia jadi jelas juga. Kayak tradition tadi saya bilang, tradition, ya kan? Tradition itu R-nya jelas. Track. Kalau pret, kalau pret itu bukan bahasa Inggris ya, bahasa pantat itu. Jadi kami kita simpulkan untuk pertemuan malam ini bahwa Idul Fitri itu adalah satu ungkapan gitu ya. Ya kalau secara bahasa itu satu ungkapan yang menyatakan bahwa kita mau kembali merujuk
Al-Quran. Kenapa kembali? Istilahnya kok kembali kayak kita pernah meninggalkan gitu kan? Ya memang kenyataannya kita pernah meninggalkan. Artinya meninggalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu kan? Bukan yang dilakukan oleh kita. Sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu telah kita tinggalkan, maka kita bertekad untuk kembali, ya, untuk kembali Idul Fitri itu, untuk kembali kepada dinul Islam, kembali kepada fitrah Allah. Fitrah Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu adalah dinul qayyim, ya. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Nah, ini kesimpulan dari Allah ini. Tapi kebanyakan manusia nggak tahu atau nggak mau tahu. Kan udah dikasih tahu dari dulu, tetapi kita nggak ngaji, ya kan? Nggak ngaji, nggak mau belajar, jadi nggak tahu. Berarti kan kalau nggak mau belajar, nggak mau ngaji, berarti nggak mau tahu, ya? Mau belajar kan mau cari tahu. Kalau bahasa Jawa belajar itu kan sinau. Sinau itu dasar katanya apa? Tahu. Sinau itu apa sih? Cari tahu gitu kan? Yeah. Mau tahu. Tapi setelah sinau itu jangan jadi diakoni. Belajar orang lakoni. Belajar sih belajar tapi nggak mau dilakukan gitu kan? Jangan seperti itu. Ujar-ujar ngelakoni. Ya, sekian ya untuk malam ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Idul Fitri menurut pandangan Nabi Muhammad, dia mungkin nggak karena